Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang menerapkan pengadaan sarana dan prasarana kantor. Setiap kantor atau instansi tertentu selalu membutuhkan sarana prasarana sebagai penunjang utamanya. Secara sistematis, setiap kantor atau instansi selalu menghadapi keterbatasan dan kemampuan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Keterbatasan kemampuan tersebut menuntut pengamanan dan pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana agar memperoleh manfaat yang optimal. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor, dilakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional kantor. Maka dari itu, dalam upaya melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik berupa barang maupun jasa, suatu kantor harus melakukan pengadaan akan kebutuhan sarana dan prasarana. Hal tersebut dilakukan karena pentingnya peran sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran dan kemudahan dalam proses pencapaian tujuan kantor. Itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan sarana prasarana merupakan serangkaian kegiatan dalam menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana, baik barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan kantor atau perusahaan dari mulai perencanaan kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengendalian kontrak, hingga diterimanya barang atau jasa untuk mencapai tujuan dari kantor atau perusahaan tersebut. Kemudian, ada beberapa jenis-jenis kegiatan pengadaan sarana prasarana, diantaranya satu, pembelian. Pembelian ini merupakan cara umum yang biasa dilakukan oleh kantor. Pembelian ini merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan cara yaitu kantor menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu dengan penukaran. Penukaran ini merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki oleh kantor dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Tentu saja barang yang ditukarkan adalah sarana dan prasarana yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi kantor tersebut. Juga ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan menerima pemberian sukarela dari pihak lain. Jadi penerimaan hibah ini dapat berasal dari pemerintah pusat ataupun daerah dan pihak swasta. 4. Ada rekondisi atau perbaikan. Rekondisi atau perbaikan ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang telah mengalami kerusakan. Jadi dalam perbaikan ini dapat dilakukan melalui penggantian bagian-bagian yang telah rusak sehingga sarana dan prasarana yang rusak dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. Ada produksi sendiri. Dari produksi sendiri ini merupakan cara pemenuhan kebutuhan kantor melalui pembuatan sendiri yang dilakukan oleh karyawan kantor yang bersangkutan. Dalam cara ini akan efektif jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya ringan. Kegiatan produksi sendiri ini dapat melatih kreativitas dan melatih jiwa kewirausahaan karyawan. Dilakukan dengan penyewaan, yaitu penyewaan ini cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor dan kantor tersebut membayarnya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Pendaur ulangan. Pendaur ulangan ini adalah cara pemenuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan untuk kepentingan kantor. Dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana ada peminjaman. Peminjaman ini merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana kantor dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk kepentingan kantor secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam-meminjam. Tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Dalam pengadaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan secara konvensional ataupun secara elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Secara umum, tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana ini merupakan untuk memperoleh barang atau jasa atau sarana dan prasarana dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai, serta pengadaannya yang tepat waktu. Itu dari tujuan pengadaan sarana dan prasarana ini dilakukan satu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
atas. 2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. 3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. 4. Mendukung proses monitoring dan audit. Dan 5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Ada prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, kualitas, kuantitas, waktu, dan kesepakatan lainnya. Jadi, pengguna jasa ataupun penyedia jasa harus tunduk pada etika pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip, metode, dan prosedur pengadaan yang baik dalam penyelesaian prinsip pengadaan itu sendiri. Itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang atau jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan keuangan. Adanya prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa sebagai berikut. Ada prinsip efisien. Prinsip efisien ini merupakan pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum tanpa menurunkan kualitas barang yang ada. Kemudian nomor 2 ada prinsip efektif. Prinsip efektif ini merupakan pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan melihat ketersediaan barang yang ada. Ada prinsip transparan. Prinsip ini yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa yang bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip keempat yaitu prinsip terbuka. Prinsip ini yaitu pengadaan barang atau jasa yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Prinsip selanjutnya di nomor 5 yaitu prinsip bersaing. Jadi dalam prinsip bersaing ini, pengadaan barang atau jasa ini harus dilakukan melalui persaingan yang sehat, diantaranya sebanyak mungkin pengadaan barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa. Prinsip keenam adalah adil atau tidak diskriminatif. Jadi prinsip adil atau diskriminatif ini artinya memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon pengadaan barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Prinsip selanjutnya yaitu yang terakhir ada prinsip akuntabel. Prinsip akuntabel ini yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Baiklah anak-anak, sekian pembahasan dari Ibu. Bila ada yang tidak dimengerti, bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.